Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Dan sebelum saya memulai konten saya ini, berbicara di YouTube Bung Ropan, atas nama keluarga, saya mengucapkan selamat Hari Natal buat yang merayakannya. Tuhan senantiasa memberkati kita semua, dan tentunya harus tetap semangat untuk menyongsong tahun baru 2024. Oke, teman-teman, kita bicara soal persiapan tim nasional, ya, karena banyak dari kemarin juga itu sudah mend-DM saya di kolom komentar juga menanyakan, Bung Ropan, coba lihat bagaimana, sampai sejauh mana perkembangan latihan yang sudah ada di Turki, tepatnya di kota Antalya, di mana tim nasional senior kita itu berlatih dan dipimpin langsung oleh Sintayong. Nah, kebetulan Wakil Ketua Umum PSSI, Pak Zainuddin Amali, itu ketika berada di Arab Saudi pada Football Summit 2023 mendampingi Ketua Umum Pak Erick Thohir, dan di sana sekaligus berbarengan ada Piala Dunia antar klub, di mana kita tahu bersama Manchester City sudah menjadi juara setelah mengalahkan Fluminense di final dengan 4-0. Nah, sebelum final itu berlangsung, Pak Erick Thohir mengutus, ya, Pak Zainuddin Amali ini untuk menuju ke Turki, ke Antalya. Jadi ini tugas yang diberikan oleh Ketua Umum untuk melihat sejauh mana persiapan yang ada di sana, kondisi anak-anak, juga berbicara dengan STY, dengan para pemain, dan semua ketika saya kontak beliau, ya, Pak Zainuddin mengatakan anak-anak dalam kondisi baik. Ya, kondisi baik, ya, semua latihan dengan bagus, mengikuti semua program yang diberikan STY dan para asistennya. Nah, memang udaranya agak dingin, ya, ketika sana harus bisa ada penyesuaian lah dengan keadaan yang ada di Turki. Tapi yang penting motivasi anak-anak untuk bisa berlatih ini yang dibutuhkan oleh STY, karena STY sedang menggenjot habis soal fisik sekarang. Ya, ada dua, kata Pak Zainuddin, fisik dan mental terus sebelum masuk ke taktikal, ya, untuk taktik, strategi, game plan yang akan dimainkan, karena dalam waktu dekat ini kan kita akan melakoni laga pertama uji coba melawan Libya. Nah, sebelum melawan Libya ini fisik dihajar terus oleh STY terhadap Mark Klok dan kawan-kawan. Soal gizi pemain, ya, semua diatur dengan baik, dan Pak Zainuddin itu juga kebetulan tinggal satu hotel dengan para pemain, dengan tim nasional senior kita yang berlatih di Turki, dan dia melihat langsung makanan yang disajikan, ya, di sana bagus semuanya sesuai dengan kebutuhan. Tim dokter juga sudah melihat di sana, ya, pemain-pemain makan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Jadi tidak ada masalah. Lapangan, tempat TC di sana juga oke, dipersiapkan. Memang kata Pak Zainuddin, banyak klub-klub atau tim-tim nasional lainnya ingin mengincar tempat di mana Indonesia berlatih di Antalya. Tetapi karena Indonesia lebih dulu mungkin membook tempat itu, sehingga mereka boleh berlatih di Antalya dengan semangat. Ya. Nah, kemudian juga saya menanyakan, apakah pemain-pemain abroad, ya, terutama Jordi Amat dan kawan-kawan ini sudah bergabung masuk di TC? Ya, Pak SA juga mengatakan, menjawab ke saya, ya, itu belum, ya, karena diperkirakan Jordi dan kawan-kawan itu masuk setelah tanggal 31. Ya, 31 ini berarti di penghujung tahun, mungkin masuk ke tanggal 1, atau paling tidak paling cepat di tanggal 31 mereka bisa bergabung, karena ini penting bagi STY untuk memainkan mereka dalam pertandingan pertama melawan Libya. Kalau tidak ada, mereka akan dimainkan dalam laga kedua melawan Libya pada tanggal 5 Januari. Ya. Nah, pemain-pemain yang ada sekarang yang kemungkinan besar akan dimainkan STY di starting line up dia menghadapi Libya. Hanya Sain Patinama yang sudah ikut bergabung. Selebihnya Jordi, Sunny Walsh, Elkan Bagot, Justin Hapner, Ivar Janner, Rafael Struk itu akan menyusul bergabung di sana. Dan ketika mereka berada di sana tergantung STY apakah memainkan mereka atau tidak, atau paling tidak main di babak kedua.
tentunya dilihat dengan kebugaran para pemain yang baru bergabung dengan tim asuhan STY ini. Nah, tentunya tapi STY sudah memplot waktunya, harus tanggal 1 ya bergabung ya semua yang ada di sana, karena sudah nggak ada kompetisi lagi masuk masa libur, sehingga tidak ada alasan lagi untuk terlambat masuk di Antalya. Nah, dengan bergabungnya mereka ini akan jauh lebih bagus, lebih kondusif suasana yang ada di Antalya. Jadi mereka latihan di pagi, ya sore, dan terus dipantau oleh Pak Esa, untuk Pak Zainuddin Amali ini. Dan Pak Zainuddin Amali bertugas juga untuk melaporkan keadaan yang ada di Antalya ini ke Ketua Umum. Karena itu kan misi yang diberikan oleh Ketua Umum kepada Wakil Ketua Umum, melihat semua yang ada di sana, apa kekurangan-kekurangannya harus dilaporkan. Sehingga semua tidak boleh, Pak Erik sudah mengatakan tidak boleh ada yang kurang apapun, ini harus berlatih dengan baik dan fasilitas sudah ada, sudah disiapkan, sehingga tidak mengganggu konsentrasi pemain untuk menatap di Qatar 2024. Ya makanya Pak Esa ini sudah tentunya pasti mencatatnya kebutuhan-kebutuhan apa lagi yang dilihat. Nah, mungkin saja di Antalya tempat tim senior ini berlatih itu akan dipakai juga di saat STY membawa tim U23 nantinya pada bulan April, karena persiapan di sana kan Piala Asia juga di Qatar. Nah, kita akan berlatih juga di situ, di Antalya. Ini sudah diplot untuk masuk ke sana. Tergantung sekarang STY apakah mau lagi di Antalya atau di tempat lain. Tapi ini dianggap oleh Pak Eza ini tempat yang oke, tempat yang memadai sekali buat persiapan TC bagi timnas kita. Tidak terkecuali dengan tim U23 yang akan terjun pada tanggal 15 April sampai 3 Mei 2024 di putaran final Piala Asia U23 di Qatar. Jadi kita bisa aja berlatih di awal April. Mungkin ada 2 pekan di sana sebelum kita menuju ke Qatar. Atau bahkan di akhir Maret sudah bisa berangkat bagi tim U23. Makanya ini sekaligus juga dilihat oleh Pak Esa untuk dilaporkan kepada Pak Erik. Jadi Pak Erik memang fokus benar ya untuk bisa melihat tim nasional kita berlatih dengan baik, dengan maksimal, sehingga tampil juga maksimal di Piala Asia. Itu yang diinginkan oleh Pak Erik, yang sudah dititipkan kepada Pak Esa untuk berbicara dengan STY. Sehingga ini akan menjadi suatu hal yang sangat tentunya baik ketika Pak Esa kembali dan berbicara dengan Pak Ketua Umum dengan kondisi tim yang ada di Antalya. Nah, kita tinggal menunggu nanti kedatangan pemain-pemain yang saya sebut tadi dari abroad untuk bisa bergabung. Ya, banyak yang menanyakan juga, Yordi kemana nih, Bung? Ya, saya mengatakan bahwa dia memang Liga Super Malaysia sudah libur, tapi dia tidak langsung bergabung. Dia melakukan liburan ya bersama dengan keluarga, tapi Jordi akan datang. Dan saya sudah tanya langsung ke Pak Waketum, bagaimana dengan kondisi Jordi, Pak Ketum? Dia akan datang. Tenang aja Bung Ropan, ya semua akan sudah dikontrol dengan baik, komunikasi itu berjalan dengan lancar. Nah, soal Marcelino Ferdinand sudah makin membaik, ya secara makanya fisiknya mulai diatur dengan bagus oleh STY. Dia kena hamstring kan sebelumnya, tapi sekarang sudah bisa bermain dan bukan tidak mungkin dia dimainkan dalam pertandingan uji coba melawan Libya. Jadi pemain-pemain lain selain Marcelino, pertama Arhan juga sudah ada dengan Asnawi Mangku Alam. Jadi aman kata Pak SA. Tinggal mungkin 2-3 hari ke depan soal taktik yang akan diberikan oleh STY terhadap tim yang sekarang sudah berada di Antalya. Demikian info yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman. Perkembangan latihan yang ada di sana untuk tim nasional senior. Dan info-info berikut saya akan berbicara juga di konten saya. Dengan saya Bung Ropan. Ciao.